diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masudi sudah memberikan kesempatan pada diri saya untuk bisa menemui Bapak untuk bisa bertanya mengenai program budaya positif yang ada di SMP Negeri 287 Jakarta ini. Nah, selama ini kan bermacam-macam program itu ya Pak ya. Salah satunya adalah Zero Sampah Pak. Nah, itu perkembangannya seperti apa ya Pak sampai saat ini? Ya, alhamdulillah kita sudah mulai mencanangkan pada beberapa bulan yang lalu terkait dengan program Zero Sampah gitu ya. Ya. Dulu kita awali dengan diskusi dengan guru. Alhamdulillah dapat sambutan baik dengan Bapak Ibu guru terkait dengan program Zero Sampah ini. Kita sosialisasikan ke anak-anak, kemudian ke orang tua. Alhamdulillah juga mendapatkan respon yang positif. Akhirnya kita eksekusi. Memang ini program ini tidak mudah terkait karena memang harus merubah budaya. Anak-anak yang biasanya bawa sampah dari rumah, kantin yang memproduksi sampah juga, gitu kan? Di dalamnya produksi sampah, dari luar sampah dibawa ke sini, gitu kan ya. Nah, kemudian kita ubah, bagaimana yang dari rumah nggak membawa sampah, yang di sini juga tidak memproduksi sampah, gitu kan. Ya, alhamdulillah waktu itu kita mulai mengedukasi anak-anak agar makanan, minuman yang dibawa ke sekolah itu tidak mengandung sampah yang akan dibuang di sekolah. Mereka makanan harus membawa kotak makanan atau lunchbox. Kemudian minuman membawa tumbler. Alhamdulillah itu berjalan. Sampai sekarang juga berjalan. Walaupun kadang-kadang kita kecolongan juga, anak-anak ada yang masih juga bawa. Ya memang itulah. Kita karena memang banyak kurang itu kan ya. Anak-anak masih orang tuanya juga ya. Kita kan macam-macam ya. Ada orang tuanya sudah siap untuk buat makanan di rumah, kemudian anak-anak itu sudah disiapin, anak-anak sudah menggunakan lunchbox, menggunakan tumbler.
Tapi ada anak-anak yang memang orang tuanya tinggal ngasih uang, udah sono beli nasi uduk di sono kan gitu kan. Itu yang jadi masalah gitu. Padahal itu sudah kita edukasi juga bahwa dia kan bisa aja bawa lunchbox ke tempat itu ya, ke apa namanya, ke penjual makanan itu. Tapi yang namanya anak banyak itu masih bisa. Yang jelas memang kita harus tetap konsisten, bekerja sama, tidak jemu-jemunya untuk mengedukasi agar anak tidak membawa sampah dari rumah. Yang kedua yang kita edukasi itu adalah dari kantin kita. Ada 7 kantin itu yang dulunya juga menyediakan gelas plastik, terus bungkus plastik gitu kan ya. Sekarang tidak boleh lagi. Jadi kalau di kantin setiap kita kontrol mereka sudah tidak lagi menggunakan bungkus plastik, dari mereka menggunakan piring gitu kan ya, menggunakan piring plastik gitu. Yang itu nanti memang masih bisa digunakan berulang-ulang, jadi tidak ada bentuk sampah. Demikian pula juga minuman itu mereka juga menggunakan gelas gitu kan ya. Jadi gelas itu kan bukan sampah kan, karena memang nanti gelas itu cuci lagi bisa digunakan lagi. Gitu. Nah dulu kan minuman juga pakai plastik, pakai gelas yang sekali pakai gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Tapi tetap saja yang jadi masalah kita itu bukan istirahat ya. Kita ini yang sore yang masih sulit mengendalikan ketika anak-anak ekskul. Nah, anak-anak itu kadang-kadang nyari minuman yang murah-murah itu yang tes sisri atau apa itu kan ya, itu kan bawa plastik juga. Itu mengendalikannya yang agak susah. Jadi kalau kita memang dijaga di luar, mereka memang tetap saja kan nanti buang-buang sampah di luaran juga, lebih parah lagi kan gitu. Itu yang susahnya di situ, karena memang kita sekolah sampai dengan hari Senin Selasa itu kan sampai dengan jam 2:30. Kemudian kalau yang lainnya sampai dengan jam 2 kan. Anak ekskul formalnya itu kan sampai dengan jam 4 ya. Tapi anak itu masih kita tolerir sampai dengan jam 5. Nah, anak itu kan kalau bawa makan dari pagi pasti sudah habis. Ya. Itu kan ya. Nah, kalau di dalam mungkin bosen juga. Karena itu jam pulang itu mereka beli makanan di mana saja yang kita juga nggak bisa kontrol kesehatannya gitu kan. Kalau di dalam kan kita kontrol itu ya. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, karena nggak boleh besok udah nggak dijual lagi ya. Nah, di luar yang jadi masalah, termasuk juga produksi sampahnya. Ini yang memang kita masih tetap harus mengedukasi anak-anak kita agar tidak membawa sampah ke dalam sekolah. Jadi kedepannya untuk meningkatkan minat anak supaya tidak membuang sampah itu salah satunya adalah mengedukasi mereka ya Pak ya. Betul, tetap kita edukasi, tidak sembunyi-sembunyi hanya juga yang namanya merubah budaya itu tidak bisa langsung sekali, tidak mudah, harus terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi mengedukasi juga kita guru-guru kita edukasi itu untuk senantiasa membimbing anak, mengarahkan anak, mendidik anak-anak agar anak-anak tidak membawa sampah ke sekolah. Anak-anak juga kita edukasi, termasuk juga orang tuanya melalui wali-wali kelas gitu kan. Itu kan tidak jemu-jemu juga wali kelas itu mengingatkan kepada orang tua agar anak tidak dibekali sampah yang akan dibuang ke sekolah. Tapi kalau lihat perkembangan Pak dari sebelum dan sesudah ini gimana? Sebelum dan sesudah. Jauh sekali. Jadi walaupun kita sampah masih ada, tapi sangat drastis berkurang minimal ya. Kan memang di dulu kan tiap depan kelas kan kita kasih tempat sampah. Sekarang kan kita sudah nggak ada tempat sampah lagi. Ya. Dan kemudian kita lihat juga nggak ada sampah kan di dalam artinya memang pengurangan itu drastis. Alhamdulillah berhasil. Ya. Lumayan berhasil. Oke, baik, terima kasih Pak Masudi atas kesempatannya sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan untuk program budaya positif di sekolah kita bisa berjalan terus. Amin. Dan makin baik ke depannya. Tentunya kerjasama dengan Bapak juga kan. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, selamat sore ibu-ibu semuanya, rekan sejawat dari tim manajerial. Terima kasih. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang program positif untuk siswa, ya. Kan selama ini kita sudah melakukan beberapa program yang berdampak positif bagi siswa, ya. Ada tadarus, kemudian ada berbagai macam lah, ya. Ada literasi dan segala macam, ada klaso juga. Nah, tapi hal ini saya ingin mengarah ke sampah. Jadi selama ini kan kita sudah menerapkan zero sampah, ya. Cuma saya punya usulan ide ini kalau bisa diterima. Jadi zero sampah itu nanti dikembangkan lagi menjadi tingkat yang lebih komersial. Jadi pengolahannya sudah kita bisa olah, kemudian kita berdayakan untuk bisa dijual gitu. Jadi melatih juga untuk siswa ada nilai-nilai kewirausahaan dari prinsip profil pelajar Pancasila. Selama ini Bu Erni, saya mau tanya nih, ya, sejauh mana program itu sudah ada? Baik Pak Danang, ya, di 287 ini memang anjuran dari dinas kemarin kan untuk mengadakan zero sampah dengan tujuan mengurangi penumpukan sampah yang ada di sekolah. Karena memang selama ini sampah-sampah itu tidak terkelola dengan baik, ya, anak-anak membuang sampah di mana-mana walaupun sudah kita sediakan tempat sampah di setiap ruang kelas. Nah, dengan adanya zero sampah itu akhirnya kita mengimbau anak-anak membawa plastik besar sendiri dari rumah supaya sampah-sampah yang mereka hasilkan atau yang mereka bawa itu selebihnya mereka bawa pulang kembali dengan tujuan sampah tidak menumpuk di sekolah. Karena mungkin namanya anak-anak, jadi rasa tanggung jawab mereka terhadap kebersihan dan sampah minum, ya. Jadi memang kita tidak bosan-bosannya harus selalu mengingatkan anak-anak supaya merapikan tempatnya tanpa adanya sampah. Itu yang kami terapkan di sekolah. Awal-awal memang berjalan dengan baik, ya, anak semuanya bawa kresek, kemudian sampai saya bentuk semua ada grup ketua kelas yang saya tugaskan setiap hari harus memantau anak buahnya siapa yang membawa sampah, siapa yang nggak membawa plastik sampah. Jadi selama ini siswa ada tertarik nggak tuh mengenai program ini? Di awal-awal tadi yang sudah saya jelaskan, ya Pak Danang, jadi anak-anak awal-awal patuh, ya, 1-2 minggu, sebulan, saya lihat sampah mulai berkurang. Kemudian kita juga menekankan juga pada pihak kantin agar mereka dalam penjualan mengurangi sampah plastik, jadi mereka menggunakan piring dan sebagainya. Tapi sepertinya kesini-sini saya lihat anak-anak mulai lebar lagi gitu, ya, dan mulai nggak membawa plastik dan sebagainya. Ya, kalau saya lihat kan selama ini kita sudah mempraktekkan yang namanya kobrik, ya. Ya, Jadi sampah-sampah itu kan selama ini kan sebagian dari mereka itu diolah, ya, untuk pengerjaan keterampilan pengolahan sampah, ya. Ya. Jadi kalau bisa memang selanjutnya itu kalau bisa sampah yang asli dari sekolah, jadi nggak dari rumahnya mereka, itu mereka bisa olah sendiri di sini sehingga nantinya ke depannya mereka tuh bisa di rumahnya bisa mengolah sampah mereka sendiri gitu dari pelajaran yang mereka dapat di sekolah ini. Nah, ekobrik ini kan nanti berkembang menjadi berbagai hiasan-hiasan yang bisa diperjualbelikan nantinya. Kalau saya condong ke sana, jadi terus, jadi tidak mandek sampai di situ aja gitu. Tapi ada juga pengolahan yang sampah sifatnya organik. Nah, ini biasanya butuh biaya lumayan karena mengadakan alat-alat yang lumayan gitu kan untuk organik, ya, beda dengan anorganik mungkin lebih murah. Kalau organik biasanya lebih mahal, ya. Ada saran untuk yang lebih efisiensi itu Bu Eli untuk yang organik yang selama ini sesuai kemampuan kita aja gitu? Iya, kalau untuk yang sesuai dengan kemampuan kita baru bisa menguraikan sampah dari organik itu kalau kita taruhnya di tempat-tempat tempat sampah, dan juga mungkin dijadikan pupuk untuk apotek hidup yang memang ada di lingkungan sekolah kita gitu. Hanya itu saja sih sejauh ini. Tapi untuk program berikutnya, ya mungkin usul Bapak
baik juga untuk diterapkan di sekolah. Kalau misalkan pemberdayaan magot atau bagaimana gitu nanti? Oh iya, nah mungkin itu bisa jadi solusi ya untuk kegiatan kita berikutnya. Saya lihat di beberapa situs atau web itu menginformasikan bahwa magot itu jadi salah satu alternatif solusi juga untuk menguraikan sampah, mendaur ulang sampah yang notabene adalah bahan-bahan organik. Jadi si magot itu pun bisa menghasilkan ya, jadi kita bisa jual. Iya, maka memang luar biasa beberapa sekolah juga sudah menerapkan. Gimana Bu Luli? Ya, sebenarnya untuk sampah yang organik dan anorganik itu bisa kita olah kalau memang anak-anak itu dibekali oleh suatu keterampilan. Ya, seperti yang sudah berjalan kemarin, memang anak-anak itu mengolah sampahnya masing-masing itu menjadi ekobrik. Cuma memang itu belum maksimal. Dan lalu untuk sampah yang anorganik, selain tadi bisa dibuat magot, mungkin kita bisa juga membentuk lubang-lubang biologi ya, supaya kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang sifatnya anorganik itu bisa menjadi pupuk. Ya, jadi saya ini punya ide si Akang Bismanjul nih program selanjutnya. Jadi zero sampah ini bagian, bukan menghilangkan zero sampah nih Bos, ibu-ibu semuanya. Jadi zero sampah ini bagian dari si Akang Bismanjul. Jadi sinya itu siapa saja, akangnya itu ayo kurangi, kemudian Bismanjulnya itu pilah sampah manfaatkan untuk dijual. Kalau bisa ini memang nanti menjadi acuan untuk kedepannya bisa diterima semua warga di sekolah ini, supaya sampah yang ada di sekolah ini bisa berkurang, kemudian bisa diolah menjadi manfaat dan bisa dikomersilkan. Ya gimana ibu-ibu mengenai si Akang Bismanjul yang saya tadi promosikan pada ibu-ibu semuanya, anggapannya gimana Bu Eti? Ya, menurut saya sih sah-sah saja dan bagus ya ke depannya, tapi memang kita harus benar-benar bersinergi semua guru, karyawan, warga sekolah, dan pokoknya semua yang terlibat, termasuk orang kantin pun harus terlibat Pak kalau untuk melaksanakan ini ya. Jadi seperti itu. Memang kalau sampah kita pilah dan mengumpulkan itu luar biasa gitu. Itu menurut saya. Bu Eli? Saya sangat mengapresiasi sekali dari si Akang Bismanjul ini. Ini luar biasa programnya, dan mudah-mudahan kedepannya semua aspek stakeholder, baik itu orang tua pun mungkin ya punya kontribusi juga terhadap kemajuan sekolah. Luar biasa. Bu Ruri, gimana Bu Ruri? Saya pun melihat program yang Bapak tawarkan tadi itu juga sangat antusias sekali. Dari namanya saja sudah luar biasa ya Pak. Jadi memang yang terlibat itu bukan hanya murid saja, tapi seluruh warga sekolah harus turut terlibat. Dan memang untuk itu tidak bisa sendiri dan tidak bisa semau-maunya, butuh waktu dan konsisten yang harus dilakukan kerjasama. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu dari tim manajerial. Mudah-mudahan ya kedepannya program ini bisa kita diskusikan lagi untuk lebih lanjut agar supaya bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat bagi seluruh warga yang ada di sekolah ini ya. Bertanya gitu insya Allah. Nanti kita cari waktu untuk berdiskusi lebih dalam, lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sudah mengganggu daripada waktunya nih ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan program positif untuk siswa ini bisa berlanjut, bisa diteruskan selanjutnya sehingga siswa ini mempunyai karakter budaya positif, khususnya untuk karakter profil pelajar Pancasilanya bisa tertanam di diri mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik.
Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, kita berkumpul di sini dalam rangka membicarakan tentang program budaya positif bagi siswa, ya, yaitu penanganan sampah yang ada di sekolah, ya kan? Penanganan sampah atau zero sampah yang ada di sekolah kita. Nah, cuma saya mempunyai program yang lebih ke depan, yaitu pengembangannya mengenai program zero sampah itu, yaitu tentang program si Akang Pismanjul, ya. Siapa saja, si-nya itu siapa saja, Akangnya itu ayo kurangi, Pismanjulnya pilah sampah, manfaatkan untuk dijual. Nah, ini dari saya. Di sekolah kan zero sampah ya. Iya. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal yang kalian mungkin juga sudah mengalami hal ini tentang pengolahan sampah. Yang pertama ya, apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di sekolah? Untuk mengatasi masalah sampah di sekolah, kita harus melakukan program daur ulang. Sekolah bisa bekerja sama dengan lembaga daur ulang untuk mengolah sampah plastik, kertas, dan juga logam. Buat juga program untuk mengumpulkan sampah daur ulang. Itu pendapat dari saya. Selama ini kita sudah pernah lakukan kan ya? Sudah ya. Nah, kemudian berikutnya manfaatnya dari daur ulang itu apa? Manfaatnya itu Misalnya apa? Pembuatan yang kemarin kalian praktek tuh ekobrik. ekobrik. Kemudian selain itu bisa diolah juga kan? Nah, Hiasan sama plastik. cuma kan belum dikomersikan ya, untuk dijual kan. Nah, kalau saya nanti selain dipilah itu kita bekerja sama dengan unit-unit terkait untuk bisa dijual gitu. Misalkan koperasi, Dijadikan karya terus dijual. ya, terus bisa juga orang tua siswa yang ingin membeli atau teman-teman kalian sendiri, misalkan ada hal-hal unik, pengolahan dari ekobrik ini unik kan, bisa juga kan, bisa mereka tertarik kemudian membeli kan. Iya. Ya. Benar. Oke, berikutnya mengapa dalam perancangan pengolahan sampah di sekolah itu para siswa perlu dilibatkan? Agar Dilibatkan, kenapa? mereka dapat meningkatkan rasa kepedulian dan kecintaan bagi lingkungan sekolah. Oh, selama ini dilibatkan nggak kalian? Iya, Dilibatkan ya. Dilibatkan aktif. Iya, iya. Oke, nah kemudian berikutnya, selama kalian dilibatkan itu secara aktif, ada nggak sih pembagian tugas kerjanya? Gitu? Ada banget. Ada ya? Per kelas ada? Ada. Cap juga ada ya? Iya, ada. Oke. Kemudian berikutnya, mengapa masalah sampah itu selalu menjadi masalah yang tidak terselesaikan? Ini Pak, karena kurangnya kesadaran diri dari orang-orang Pak. Masih banyak orang yang lalai dalam membuang sampah. Iya. Dan masih banyak juga orang yang buang sampah sembarangan di kali, di jalanan. Oh gitu. Iya. Kenapa itu bisa begitu ya? Ya mungkin karena Kurang nggak ada, kesadaran. iya kurang kesadaran, terus bisa jadi juga di lingkungan tertentu nggak ada tempat sampah, jadi orang-orang buang sampah sembarangan. Gitu. Selama ini kamu buang sampah sembarangan nggak? Tidak dong Pak. Oh, enggak ya. Saya kesadaran diri saya sangat amat tinggi. Ya. Terima kasih. Kemudian lanjut. Nih, pertanyaan berikutnya. Kenapa sampah harus dikelola padahal langsung dibuang saja kan bisa itu? Sampah Ngapain dikelola? Buang aja bisa. Iya. Kenapa itu? Sampah perlu dikelola karena memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Oh, jadi Ada dampak harus dikelola itu Ya, bisa berdampak, Negatif Pak. positif. ada positif dan negatif. Ya. Nah, kalau negatifnya apa? Negatifnya kayak banjir bandang. Oh, kalau nggak dikelola
dikelola ya lingkungan bersih, damai, aman, nyaman, lestari ya. Iya, Pak. Terus juga bisa mendatangkan nilai ekonomis, betul kan? Iya. Iya. Nah, kemudian berikutnya nih, mengapa kita perlu memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekolah? Agar menjadikan sampah yang tidak bernilai menjadi bernilai ekonomis dan menjaga pencemaran sampah di sekolah agar lebih rapi. Contohnya, Ekobrik. ekobrik. Selain ekobrik, pembuatan kompos ya. Iya. Ya. Iya gitu. Oke, kemudian berikutnya, bagaimana sih penanganan zero waste yang ada di sekolah itu? Penanganan zero waste atau nol sampah itu sebenarnya tujuannya apa sih di sekolah itu? Untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah ini. Oh, mengurangi sampah. Meminimalkan. Meminimalkan. Tapi hilang nggak? Enggak Ada sih, sepenuhnya. tapi berkurang ya. Iya, berkurang. Contohnya apa? Contohnya kita sudah biasanya Biasanya kita konsumsi dari kantin itu makanan atau minuman yang pakai plastik ya, kemasan gitu kan. Sekarang udah sekarang nggak disuruh bawa Tupperware sendiri, Bapak. Sudah diganti dengan gelas plastik Pak di kantin disediakan. berarti ada manfaat ya. Iya. Cuma terkadang masih ada tercecer dikit gitu ya. Iya. Nah itu harus bisa dijaga tuh. Iya, Pak. Ya. Jadi sampah itu bukan dari kemasannya aja, tapi dari apa yang kita konsumsi itu jangan sampai tercecer. Tercecer kan jadi sampah juga itu kan. Iya. Iya. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih banyak tentang pengolahan sampah ini. Berarti kalian memang sebagai perwakilan siswa di SMP Negeri 287 Jakarta Timur ini sudah sangat-sangat mengerti bagaimana penanganan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, syukur-syukur bisa diterapkan di lingkungan tempat tinggal kalian sendiri gitu ya, supaya lingkungan kita itu bisa bersih, khususnya di rumah, di sekolah. Kemudian di Jakarta ini bersihlah dari sampah gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Maaf mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid,